Yang pertama, kita bahas mengenai bentuk soal. Untuk tahun 2022 ini ada perubahan yang asalnya pilihan ganda saja dan juga disertai esai. Maka di tahun ini ada perubahan yang signifikan. Ada 3 bentuk soal yang akan diujikan kepada siswa. Yang pertama, ada pilihan ganda. Pilihan ganda ini seperti sudah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya, yaitu memilih satu jawaban yang benar dari beberapa pilihan jawaban yang tersedia. Yang kedua, ada pilihan majemuk. Nah, pilihan majemuk ini siswa dapat memilih beberapa jawaban, baik itu 1, 2, 3, dan seterusnya, dari pilihan jawaban yang tersedia. Yang ketiga adalah benar salah. Menentukan sebuah pernyataan merupakan pernyataan benar atau salah. Untuk pilihan ganda di sini seperti biasa ada soal, kemudian ada 4 pilihan jawaban yang harus dipilih salah satunya. Yang berikutnya ini pilihan majemuk. Contohnya di sini negara yang termasuk ASEAN adalah titik-titik. Di sini dari 4 pilihan jawaban tersedia 2 jawaban yang benar, yaitu Indonesia dan Malaysia. Maka silakan dipilih Indonesia dan Malaysia, seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk pernyataan benar salah di sini misalkan ada beberapa bentuk ya. Nanti mungkin bentuknya bisa berbeda, tetapi intinya adalah menentukan apakah pernyataan itu benar atau salah. Contohnya di sini Indonesia adalah negara demokrasi. Benar. Presiden Indonesia yang kedua adalah Jokowi. Itu pernyataan yang salah, maka dicentang salah. Atau bisa juga ditulis B, S, seperti yang kedua. Kisi-kisi yang pertama, disajikan informasi tentang pembelahan sel. Peserta didik dapat menyebutkan jenis pembelahan sel. Baik, dilihat seperti ini. Ini adalah pembelahan sel dalam mitosis. Fase yang pertama adalah profase. Cirinya bisa dilihat di sini. Kromosom sudah mengganda, kemudian memadat. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Ini gambar yang pertama. Yang kedua, tuh panah yang kedua. Metafase. Cirinya kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Ini sudah menjajar menjadi satu ya pada bidang pembelahan. Jadi nanti akan membelah di tengah-tengah. Fase yang berikutnya adalah anafase. Cirinya kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Kemudian pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Di kiri 4, di kanan 4. Kemudian yang terakhir, telofase. Cirinya adalah membran inti mulai bergabung, terbentuk 2 sel anakan yang bersifat diploid. Ini adalah pembelahan sel jenis mitosis. Untuk meiosis, cirinya sama ya. Baik itu profase, metafase, anafase, telofase. Perbedaannya adalah, mari kita lihat, ada 4. Tinggal ditambah 1 saja di belakangnya atau 2. Profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Ciri-ciri pada setiap fase itu sama, kecuali pada telofase. Jika di
mitosis telofasenya terbentuk 2 sel anakan yang bersifat diploid, maka di meiosis itu bersifat haploid. Kemudian setelah telofase 1 ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Untuk mitosis, sel anakannya menjadi 2 itu pada telofase dan bersifat diploid. Jika meiosis, maka ketika tahap telofase 2 terdapat 4 sel anakan dan bersifat haploid. Nah, ini ciri-ciri pembelahan sel. Mitosis, cirinya adalah menghasilkan 2 sel anakan pada akhir proses pembelahan. Kemudian, sel anakan memiliki jumlah kromosom yang sama dengan induknya atau identik. Atau dikenal juga dengan diploid atau 2N. Artinya 2N itu berpasangan. Terdiri dari 4 fase pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Adapun meiosis menghasilkan 4 sel anakan. Sel anakan memiliki jumlah kromosom separuh dari induknya, yaitu N, atau dikenal juga dengan istilah haploid. Terdiri dari 8 fase pembelahan, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, kemudian profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase. Meiosis ini biasanya terjadi pada proses oogenesis pada perempuan atau pembelahan proses spermatogenesis pada laki-laki. Disajikan gambar sistem reproduksi, peserta dapat mengidentifikasi organ reproduksi yang ditunjuk. Nah, ini adalah sistem reproduksi pada laki-laki. Ini yang utamanya ya. Yang pertama kita dari bawah dulu itu skrotum yang membungkus testis. Kemudian yang di dalamnya itu testis yang bulat seperti telur. Kemudian yang membentuk seperti koma terbalik itu namanya epididymis. Kemudian kelenjar Cooper, itu yang kecil. Kemudian ke atasnya lagi ada kelenjar prostat. Kemudian yang I, itu ada vesicula seminalis, yang menghasilkan semen, membungkus sperma. Kemudian vas deferens, ini adalah saluran panjang dari epididymis menuju ke vesicula seminalis. Yang berikutnya adalah uretra atau saluran kencing atau saluran keluarnya sperma di situ. Kemudian penis. Untuk yang perempuannya, ini yang pertama dari A dulu, yaitu ovarium. Ada 2 di kiri dan di kanan. Kemudian ada saluran telur atau tuba fallopi atau oviduk. Yang berikutnya adalah infundibulum. Ini ujung dari oviduk ya. Kemudian fimbriae itu yang seperti jari jemarinya. Berikutnya adalah rahim atau uterus. Nah, ini keseluruhan rahim sini. Kemudian yang F-nya adalah endometrium. Ini lapisan yang dapat meluruh ketika tidak terjadi pembuahan. Yang menyempitnya itu serviks. Kemudian yang paling bawah itu adalah vagina. Nah, mungkin nanti akan ditunjukkan gambar sistem reproduksi perempuan atau laki-laki seperti ini kalau laki-laki ya. Kalau perempuan seperti ini.
Nah, mungkin nanti akan ditunjukkan. Disajikan data-data dan fungsi organ reproduksi. Peserta didik dapat menentukan organ reproduksi yang dimaksud. Yang pertama, penis. Ini adalah bagian luar organ reproduksi pada laki-laki yang berfungsi, yaitu sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Ini tempat keluarnya pipis dan sperma. Yang berikutnya skrotum. Kalau di gambar itu yang bawah. Bagian seperti kantong yang di dalamnya terdapat testis. Fungsinya menjaga suhu testis agar sesuai untuk reproduksi sperma. Karena sperma itu dapat diproduksi dengan baik pada suhu yang tidak terlalu panas. Makanya di luar gitu ya. Tidak seperti organ yang lain, ginjal, jantung yang berada di dalam. Kemudian testis adalah bagian yang bentuknya bulat seperti telur yang tersimpan dalam skrotum. Fungsinya untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Jadi testis adalah tempat untuk reproduksi sperma. Yang berikutnya epididymis. Saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran 4 cm kurang lebih. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Jadi sperma yang sudah diproduksi dari testis disimpan dulu di epididymis sampai sperma tersebut matang. Atau gudangnya lah, gudang sementara. Vas deferens. Saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Fungsinya menghubungkan epididymis dengan uretra. Uretra. Ini adalah saluran yang terdapat dalam penis, merupakan akhir dari saluran reproduksi. Fungsinya sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Jadi kalau uretra itu lubangnya, kalau penis ini adalah batangnya seperti itu. Harus dibedakan. Kelenjar vesicula seminalis. Bagian yang berbentuk seperti kantong kecil berukuran kurang lebih 5 cm terletak di belakang kantung kemih. Fungsinya sendiri menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Kemudian kelenjar prostat. Ini bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantong kemih. Fungsinya, ingat di sini digarisbawahi fungsinya, menghasilkan cairan bersifat asam. Dan yang terakhir adalah kelenjar Cooper. Bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat. Berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa. Ini pada laki-laki ya. Sekalian saja kita bahas di bagian perempuannya. Di perempuan ada ovarium. Struktur berbentuk seperti telur, berjumlah 2 buah, terletak di samping kanan dan kiri. Dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Saluran telur. Ada juga yang menulis tuba Fallopi atau opiduk. Saluran yang panjangnya kurang lebih 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Nah, ini fungsinya adalah tempat terjadinya pembuahan oleh sperma terhadap sel telur atau ovum yang dikeluarkan dari ovarium.
Yang berikutnya adalah infundibulum, struktur yang berbentuk seperti corong dan merupakan ujung dari tuba Fallopi. Nah, ini fungsinya adalah untuk menangkap ovum yang dikeluarkan dari ovarium. Rahim atau uterus adalah struktur seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat perkembangan janin selama masa kehamilan. Jadi rahim ini adalah tempat janin tumbuh dan menempel. Kemudian endometrium, lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Jadi kalau rahim itu seperti kantungnya, kalau endometrium itu adalah lapisan yang menebal pada kantung itu, tapi bisa meluruh jika tidak ada pembuahan. Yang berikutnya adalah serviks, struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, saluran mengalirnya darah menstruasi, dan saluran keluarnya bayi. Kemudian ada fimbriae, yaitu struktur berjumpai seperti jari jemari yang berfungsi menangkap sel telur. Jadi fimbriae ini adalah yang seperti jari-jarinya. Kemudian kalau infundibulum sendiri ini yang seperti corongnya ya, nyambung ke situ. Disajikan pernyataan, peserta didik dapat menentukan hormon yang berperan dalam sistem reproduksi manusia dengan benar. Hormon yang pertama ini pada laki-laki adalah hormon testosteron. Fungsinya adalah mengatur perkembangan dan fungsi alat reproduksi laki-laki, serta mengatur perkembangan ciri-ciri reproduksi sekunder. Pada wanita, di sini ada hormon estrogen dan progesteron. Fungsinya adalah berperan mengatur siklus menstruasi, memicu rahim untuk menebal, mengatur perkembangan ciri-ciri reproduksi sekunder pada perempuan. Kemudian ada lagi LH. Kita sebut saja LH supaya mudah diingat. Fungsinya adalah memicu pengeluaran sel telur dari folikel. Jadi ketika rahim sudah siap, yang dirangsang oleh hormon estrogen dan progesteron, hormon LH ini memicu mengeluarkan sel telur dari folikel. Karena rahimnya sudah siap, maka ovumnya dikeluarkan. Atau sel telurnya dikeluarkan untuk dibuahi. Yang berikutnya adalah hormon FSH. Hormon ini fungsinya memicu perkembangan folikel dalam ovarium. Hormon-hormon estrogen, progesteron, LH, dan FSH ini sebetulnya saling berkaitan. Bisa dilihat di video tentang menstruasi, bagaimana hormon-hormon ini saling memicu satu sama lain sehingga terjadi siklus menstruasi jika tidak ada pembuahan pada sel telur. Disajikan grafik beserta pernyataan siklus menstruasi. Peserta didik dapat menunjukkan fase yang tepat berdasarkan grafik. Di sini ada beberapa grafik. Yang pertama ini yang paling atas grafik hormon pada perempuan. Dan yang terakhir di paling bawah itu yang warna merah adalah siklus uterus atau rahim
atau dinding rahim. Nah, kita lihat di sini ada FSH. FSH dia meningkat pada saat sini, pada fase 7-14 hari, yaitu fase proovulasi. Atau kalau di buku cetak disebut dengan fase proliferasi. Kemudian hormon estrogen yang warna oranye ini dari hari 1 sampai 7 ini masih sedikit, tetapi menunjukkan peningkatan dan akan meningkat secara drastis pada saat proovulasi atau pada saat proliferasi. Karena hormon estrogen ini mempersiapkan atau memicu rahim untuk menebal. Nah, ini kan asalnya tipis, sesudah menstruasi, kemudian dia dinding rahimnya menebal. Hormon LH yang berikutnya ini, yang warna merah, dia akan meningkat drastis tepat pada saat ini sebelum ovulasi. Sebagaimana dilihat di sini, hormon LH itu memicu pengeluaran sel telur dari folikel. Jadi ini meningkat tajam supaya ovumnya ini nih dikeluarkan atau terjadi ovulasi. Sesaat setelah LH-nya meningkat, terjadi ovulasi. Dan LH ini keluar pada saat fase proovulasi atau proliferasi. Kemudian hormon ini, LH itu turun drastis, malahan sampai tidak ada. Dan pada saat ini hormon yang diproduksi paling banyak adalah hormon progesteron. Jadi pada saat fase pasca ovulasi atau sekretori di sini hormon progesteron akan meningkat. Seperti ini. Ini yang memicu nanti peluruhan pada saat menstruasi. Nah, menstruasi sendiri terjadi pada 1-7 hari. Ini disebut fase menstruasi. Bisa dilihat dari hormon-hormonnya seperti ini ya. Fase proovulasi atau proliferasi, di sini hormon-hormonnya yang meningkat tajam ada estrogen, kemudian yang paling banyak adalah LH, progesteronnya masih sedikit. Pada fase pasca ovulasi atau sekretori, ini yang paling besar adalah hormon progesteron. Ini kalau tidak dibuahi ya. Kalau dibuahi maka tidak terjadi peluruhan atau hormon progesteronnya sedikit. Disajikan pernyataan, peserta didik dapat menghubungkan sifat zat cair air ketuban dengan fungsi cairan ketuban dalam proses kehamilan dengan benar. Nah, di sini kita lihat yang pertama, sifat zat cair. Sifat zat cair adalah menekan ke segala arah. Kemudian fungsi cairan ketuban adalah memberikan ruang gerak pada bayi. Penjelasannya, sifat zat cair yang menekan ke segala arah sama dengan cairan ketuban yang menekan rahim ke segala arah. Sehingga bayi mempunyai ruang gerak lebih besar. Sama halnya seperti ketika air
dimasukkan ke dalam balon, maka dia akan menekan dinding balon ke segala arah. Yang asalnya tadi balonnya kempes, ketika diisi air, maka balon itu akan mengembang karena ditekan oleh air ke segala arah. Tidak hanya ke bawah, tapi ke pinggir juga. Maka sifat zat cair menekan ke segala arah ini sesuai dengan fungsi cairan ketuban, yaitu memberikan ruang gerak kepada bayi. Sifat zat cair yang kedua adalah viskositas atau kekentalan. Kekentalan ini berhubungan dengan gaya kohesi atau tarik-menarik antar partikel yang sejenis. Berarti tarik-menarik antara partikel air itu sendiri. Fungsi cairan ketubannya yaitu meredam guncangan atau benturan. Jadi sifat zat cair yang memiliki kekentalan ini sama dengan cairan ketuban dan fungsinya adalah menghilangkan atau paling tidak meredam guncangan dan benturan. Penjelasannya, kekentalan zat cair dapat menjadi peredam ketika terjadi benturan atau ketika seorang ibu bergerak dengan cepat. Karena kan kalau bergerak dengan cepat akan terjadi guncangan dalam perut bayi, dalam perut ibu. Nah, ini diredam oleh air ketuban sehingga bayi yang dalam perut ibunya tidak terjadi benturan. Masih sifat zat cair yang memiliki kekentalan tertentu. Ini fungsi cairan ketuban yang berikutnya adalah membantu proses kelahiran. Penjelasannya, sifat air yang licin dapat memperlancar proses kelahiran atau mengurangi gesekan dengan saluran vagina ketika bayi keluar dari rahim seorang ibu. Kemudian yang berikutnya adalah suhu sesuai dengan lingkungan. Ini sifat zat cair ya. Kemudian fungsi cairan ketubannya sendiri adalah menjaga suhu dalam rahim. Nah, ini penjelasannya, sifat zat cair yang sama dengan suhu lingkungan itu dimanfaatkan oleh zat air ketuban. Namun suhu air ketuban ini rata-rata lebih tinggi 1 atau setengah derajat dari suhu tubuh ibunya. Berikutnya, disajikan deskripsi kondisi janin. Peserta didik dapat menjelaskan perkembangan janin dalam proses kehamilan dalam periode tertentu. Nah, ini periode tertentu. Jika dilihat dari perkembangan janin, ini bisa dibagi 3 periode, yaitu trimester pertama. Perkembangan yang terjadi adalah terbentuknya hampir semua organ tubuh. Jadi tulang belakang, otak, kemudian organ-organ itu sudah mulai terlihat, tapi belum sempurna. Baru pada trimester kedua, perkembangan utama janin yaitu memperbesar ukuran janin dan perbaikan struktur menjadi lebih detail. Kemudian jari-jarinya, baik itu jari tangan dan jari kaki ini sudah terbentuk. Pada bagian ujung jari sudah bertumbuh kuku. Pada trimester kedua, janin memiliki alis dan bulu mata. Permukaan kulit ditumbuhi oleh rambut. Janin mulai bergerak aktif, ini pada trimester kedua. Pada akhir trimester kedua ini, mata janin sudah membuka dan mulai terbentuk gigi. Trimester kedua ini berarti bulan ke-4, 5, 6.
Pada trimester ketiga, pertumbuhan yang terjadi, ini ciri-cirinya, sistem sirkulasi dan respirasi. Sirkulasi itu seperti peredaran darah, kemudian juga respirasi itu pernapasan, mengalami perubahan yang memungkinkan untuk bernapas dalam lingkungan luar. Janin mengembangkan kemampuan untuk mengatur suhu tubuh sendiri. Tulang mulai mengeras, otot mulai menebal, dan pada saat lahir ukuran bayi hampir sekitar 50 cm dengan berat badan sekitar 2-3 kg. Nah, ini untuk lebih mudahnya dipahami saja yang trimester kedua, apa saja yang terjadi. Berarti nanti jika sebelumnya berarti belum tumbuh kuku, belum tumbuh tangan, belum tumbuh rambut, berarti itu trimester pertama. Kalau sudah lebih dari itu, sudah ada sirkulasi respirasi, berarti itu trimester ketiga. Jadi bisa dipelajari dengan lebih mendetil yang trimester kedua. Kalau lebih kecil atau belum tumbuh, berarti sebelumnya, yaitu trimester pertama. Kalau sudah detail, lebih bagus, berarti trimester ketiga. Yang ditulis di sini hanya garis besarnya. Adapun mengenai ukurannya, kemudian bobotnya, itu bisa dipelajari di buku teks yang trimester keduanya ya. Indikator berikutnya di sini tentang penyakit atau gangguan pada organ reproduksi. Yang pertama, disajikan tabel nama penyakit dan upaya pencegahannya. Peserta didik dapat menunjukkan pasangan yang tepat antara penyakit dan upaya pencegahannya. Yang kedua, disajikan penyebab dan gejala gangguan atau penyakit pada sistem reproduksi. Peserta didik dapat menjelaskan upaya pencegahannya. Kalau yang di atas itu penyakit dan pencegahannya dipasangkan. Kalau yang bawah ini penyebab dan gejalanya. Jadi ada gejalanya. Bagaimana cara mencegahnya begitu. Nah, di sini ada beberapa gangguan penyakit, penyebab, ciri-ciri, dan pencegahannya. Yang pertama HIV AIDS. Ini penyebabnya virus HIV. Ciri-cirinya sistem kekebalan tubuh menurun. Yang kedua, ciri-cirinya timbul penyakit tertentu seperti TBC, pneumonia, herpes, dan saraf terganggu. Ini hanya ciri-cirinya ya, bukan berarti TBC itu mengidap HIV, tapi kalau yang HIV akan mengidap penyakit-penyakit ini. Upaya pencegahannya yaitu menghindari pergaulan bebas dan menghindari penggunaan jarum suntik secara bersama-sama. Yang berikutnya, penyakitnya adalah gonoro. Penyebabnya adalah bakteri Neisseria gonoro. Kemudian ciri-cirinya di sini rasa sakit dan keluar nanah saat kencing pada laki-laki. Keputihan warna kuning hijau pada perempuan. Cara pencegahan gonoro yang pertama adalah tidak berganti-ganti pasangan seksual. Yang kedua, memastikan pasangan tidak menderita penyakit menular seksual termasuk gonoro. Yang ketiga, tidak melakukan hubungan seksual dengan orang yang tidak diketahui riwayat seksualnya. Ini pada dasarnya tidak melakukan seks bebas ya, sama seperti tadi. Yang berikutnya, yang ketiga adalah penyakit sifilis. Penyebabnya bakteri Treponema pallidum.
Ciri-cirinya terdapat luka pada daerah kelamin. Cara menghindarinya atau mencegahnya adalah menghindari pergaulan bebas. Yang kedua, hindari penggunaan nafza. Yang keempat, ada penyakit herpes simplex genitalis. Penyebabnya adalah virus herpes simplex tipe 2. Ciri-ciri herpes, yang pertama, gatal-gatal, pedih, dan kulit kemerahan pada daerah kelamin. Ciri yang kedua, timbul lepuh kecil, lalu pecah dan menimbulkan luka. Adapun cara mencegahnya, yang pertama menggunakan kondom, yang kedua bersikap terbuka, yang selanjutnya tidak berganti-ganti pasangan saat melakukan hubungan intim. Hindari hubungan intim dengan seseorang yang memiliki luka pada kelamin, karena bisa jadi itu penyakit herpes. Yang kelima, di sini ada keputihan. Ini penyebabnya adalah infeksi bakteri ya. Ciri-cirinya terdapat cairan putih kekuningan atau cairan putih keabu-abuan pada bagian vagina. Cara menanggulanginya, menjaga kebersihan vagina, berganti pakaian dalam, kemudian melakukan hubungan seks yang sehat, tidak aneh-aneh gitu ya. Kemudian mengkonsumsi makanan yang sehat. Yang berikutnya, nih yang terakhir dalam bahasan ini, yaitu epididymistis. Ciri-cirinya ini nyeri disertai pembengkakan pada salah satu testis. Lalu cara mencegahnya ini hindari seks bebas. Jadi pada umumnya memang penyakit-penyakit pada gangguan organ reproduksi mencegahnya adalah dengan menghindari pergaulan bebas. Namun ada beberapa yang lebih spesifik, misalkan yang keputihan, ganti pakaian dalam kalau sudah kotor gitu ya. Atau kalau pada yang tadi di sini hindari penggunaan jarum suntik secara bersama-sama karena memang menularnya lewat salah satunya jarum suntik seperti itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.